Aquarius, berhentilah sejenak. Jangan menggulir. Sungguh, jangan bergerak, ini bukan sekadar bacaan biasa. Ini bukan motivasi, bukan penghiburan, dan jelas bukan untuk semua orang. Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman dalam 10 detik pertama dan kemudian beralih. Jika Anda masih di sini, ini sudah membedakan Anda, karena Senin, 23 Februari 2026 ini menandai sebuah perubahan. Bukan sekadar prediksi. Bukan perasaan yang samar. Sebuah penghentian mendadak. Sesuatu yang telah Anda pikul sejak lama, sesuatu yang tak terlihat tetapi sangat berat, berakhir hari ini. Dan inilah yang tidak dibicarakan siapapun. 99% orang bahkan tidak menyadari bahwa itu baru saja terjadi. Mereka melanjutkan seolah-olah tidak ada yang salah. Mereka mengunggah sesuatu, mereka berdebat, mereka mengalihkan perhatian mereka. Tetapi sesuatu telah berubah. Sebuah saklar telah dinyalakan. Jika Anda merasakan lonjakan tekanan yang tiba-tiba, jika energi Anda menurun tanpa penjelasan, jika Anda bangun dengan gelisah, merasa terlepas, atau anehnya tenang, itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat dari putus cinta. Anda tidak menemukan video ini secara kebetulan. Anda tidak hanya mengkliknya. Anda tertarik ke sini karena Anda berada pada titik yang bahkan tidak akan disadari oleh kebanyakan orang. Sesuatu sedang runtuh hari ini. Sesuatu sedang menghilang selamanya, dan sesuatu yang jauh lebih kuat sedang menggantikannya. Tetapi dengarkan baik-baik, karena disinilah letak bahayanya. Ketika sesuatu berakhir pada level ini, ia tidak akan kembali. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada mungkin nanti. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan mengulangi siklus yang sama selama bertahun-tahun. Itulah mengapa pesan ini terasa mendesak bagi Anda. Itulah mengapa Anda merasakan tekanan ini. Itulah mengapa Anda tidak bisa mengabaikan video ini. Anda tidak cemas. Anda dalam keadaan siaga tinggi. Aquarius, inilah saatnya alam semesta berhenti bernegosiasi. Tidak ada lagi cobaan, tidak ada lagi pelajaran, tidak ada lagi hampir sampai. Hari ini menentukan siapa yang bergerak maju, siapa yang terjebak, dan siapa yang terus merenungkan masa lalu. Inilah kebenaran mengejutkan yang tidak pernah diperingatkan siapapun kepada Anda. Akhir itu sunyi. Tidak ada ledakan, tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada pengumuman. Ia berakhir dengan lembut. Sebuah perasaan memudar, sebuah ikatan terurai, sebuah toleransi berakhir. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda berisiko menyabotase proses itu sendiri. Itulah risikonya. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan hari ini adalah bereaksi secara emosional. Hal terburuk kedua adalah membenarkan diri sendiri. Yang ketiga adalah mencari kepastian dari orang-orang yang seharusnya tidak berada di jalanmu. Fase ini tidak menghargai usaha. Fase ini menghargai pengendalian diri. Jika kamu masih memperhatikan, intuisimu sudah memahami hal ini. Itulah mengapa energimu berbalik ke dalam. Itulah mengapa kamu lebih pendiam dari biasanya. Itulah mengapa beberapa orang tiba-tiba tampak menjauh. Kamu tidak kehilangan mereka.
Kamu hanya berada di luar jangkauan mereka. Dan inilah yang mungkin paling mengejutkan Anda. Beberapa orang akan merasakan akhir ini sebelum Anda menyadarinya. Mereka akan gelisah. Mereka akan mencari Anda. Mereka akan merasa ada sesuatu yang berantakan. Bukan karena mereka merindukan Anda, tetapi karena energi Anda tidak lagi menopang mereka. Akses akan tertutup. Itulah mengapa 23 Februari 2026 adalah tanggal penting. Karena begitu pintu itu tertutup, apa yang menggantikannya tidak dapat disangkal. Kekuasaan tanpa memintanya, rasa hormat tanpa mencarinya, perhatian tanpa usaha, peluang tanpa memaksakan sesuatu, tetapi hanya jika Anda tidak ikut campur. Itulah mengapa kamu harus bertahan sampai akhir, karena apa yang terjadi selanjutnya tidak dapat diubah. Tidak ada alasan yang dapat memperbaikinya. Tidak ada penjelasan yang dapat membuka kembali dialog. Tidak ada penyesalan yang dapat membalikannya. Ini adalah transisi satu arah. Aquarius, kamu tidak dipilih karena kamu luar biasa. Kamu dipilih karena kamu gigih. Kamu bertahan ketika kesepian melanda. Kamu bertahan ketika semuanya tampak tidak masuk akal. Kamu bertahan ketika semuanya tampak membingungkan. Sekarang, sesuatu berakhir dan sesuatu yang lebih besar dimulai. Tetapi hanya jika kamu cukup sadar untuk membiarkannya terjadi. Jika Anda merasakan perubahan ini dalam diri Anda, katakan, "Saya siap sekarang." Mereka yang mengungkapkan perubahan ini adalah orang-orang yang mengambil lompatan. Yang lain berlalu tanpa pernah memahami apa yang mereka lewatkan. Dengarkan baik-baik. Ini bukan metafora. Ini bukan simbolisme puitis, dan tentu saja bukan kebetulan. 23 Februari 2026 bukan hanya tanggal di kalender. Ini adalah tenggat waktu, titik balik. Alam semesta tidak mengumumkannya dengan susah payah karena mereka yang perlu tahu sudah merasakannya. Sesuatu yang telah kau pikul selama bertahun-tahun berakhir hari ini. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini. Realitas lama yang menjebakmu. Identitas yang telah kau tinggalkan tetapi terus kau kenakan. Keterikatan yang berlangsung jauh lebih lama dari seharusnya. Dan inilah yang kebanyakan orang tidak akan pernah akui. Kau tahu itu akan datang. Tekanan yang kau rasakan, beban yang tak dapat dijelaskan itu. Kelelahan, bahkan ketika semuanya berjalan baik. Itu bukan stres, itu adalah tekanan. Realitas yang semakin mencekik versi dirimu yang tidak dapat lagi eksis. Itulah mengapa pola tidurmu berubah. Kamu mulai terbangun di jam-jam yang tidak biasa. Mimpimu menjadi lebih intens atau menghilang sama sekali. Itulah mengapa kesunyian menjadi mencekam. Mereka yang dulu berbicara tanpa henti tiba-tiba menjadi diam. Pesan-pesan melambat, energinya bergeser. Beberapa orang mulai berperilaku aneh, pasif-agresif, menjauh, atau sebaliknya, terlalu baik tanpa alasan yang jelas. Ini bukan imajinasi. Ini adalah pergeseran energi. Mereka merasakan bahwa kamu menjauh dari garis waktu yang tidak dapat lagi mereka ikuti. Inilah yang tidak disadari oleh 99% orang. Ketika sebuah siklus berakhir seperti ini, tidak ada pengingat,
tidak ada pesan peringatan, tidak ada percakapan terakhir, tidak ada perpisahan yang dramatis. Siklus itu berakhir karena memang tak terhindarkan. Alam semesta tidak meminta izin ketika sesuatu telah mencapai batasnya. Ia memutus talinya. Dan ketika itu terjadi, Anda akan melewati batas atau Anda akan terjerumus ke dalam pemulangan. Jika Anda melewatkan momen itu, Anda akan mengulang tahun-tahun yang sama, pelajaran yang sama, kekecewaan yang sama, terobosan yang hampir terjadi tetapi tidak pernah terwujud. Wajah yang berbeda, hasil yang sama. Itulah mengapa ini sangat serius. Rasa sesak di dada Anda, ketenangan yang bercampur dengan sedikit kecemasan, itu adalah intuisi Anda yang memberitahu Anda, ini dia. Inilah poin penting yang tidak dibicarakan siapapun. Tidak semua orang ditakdirkan untuk melewati batas ini, dan ini bukan hukuman, ini disengaja. Beberapa ditakdirkan untuk memulai kembali, yang lain untuk belajar dari kesalahan mereka. Tetapi Anda di sini karena Anda tetap tinggal ketika keheningan menyelimuti. Anda tidak lari ketika perhatian memudar. Anda tidak menyerah ketika pengakuan berhenti, ketika jalan menyempit dan kerumunan menghilang. Dan justru itulah mengapa sesuatu terjadi sekarang. Karena keheningan bukanlah ketiadaan. Keheningan adalah sebuah pilihan. Batas waktu ini ada karena Anda sudah selesai bernegosiasi dengan versi usang dari perjalanan Anda. Anda sudah selesai menjelaskan evolusi Anda. Anda sudah selesai memikul beban emosional yang sebenarnya bukan milik Anda. 23 Februari 2026 menandai saat ketika alasan-alasan berhenti berfungsi dan menunggu menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Melintasi batas itu melibatkan kehilangan. Bukan kehilangan cinta, bukan kehilangan kesempatan, tetapi kehilangan apa yang telah menawanmu. Kehilangan akses, kehilangan toleransi. Kehilangan kebutuhan untuk dipahami. Dan jika itu membuatmu takut, itu lebih baik. Rasa takut berarti kamu berada di ambang transformasi sejati. Kenyamanan tidak pernah mengubah jalannya peristiwa. Hanya keberanian yang bisa. Kamu tidak melintasi batas itu dengan melakukan lebih banyak hal. Kamu melintasinya dengan tidak menoleh ke belakang, tidak menanggapi, tidak menjelaskan, tidak terhubung kembali dengan apa yang sudah berakhir. Biarkan semuanya berakhir dengan jelas. Dan ketika kamu melakukannya, apa yang terbuka selanjutnya tidak peduli siapa dirimu sebelumnya. Itu hanya peduli tentang siapa dirimu sekarang. Cukup katakan, saya tetap tinggal. Jika Anda tidak menyerah ketika keheningan menyelimuti, mereka yang tetap tinggal adalah orang-orang yang menjadi sasaran tenggat waktu ini. Yang lain akan melihatnya sebagai hari biasa dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah. Aquarius, apa yang berakhir hari ini bukanlah apa yang diharapkan kebanyakan orang. Bukan perpisahan, pengunduran diri, atau momen publik. Yang berakhir hari ini adalah toleransi Anda terhadap ketidakan. Dan itu lebih berbahaya daripada kehilangan seseorang atau suatu situasi. Ketidakan tidak selalu terang-terangan. Terkadang itu terwujud sebagai diabaikan, diremehkan, dianggap remeh, atau harus memahami ketika orang lain menolak untuk berubah. Anda mentolerirnya bukan karena kelemahan, tetapi karena kesabaran, empati, dan harapan.
Alam semesta memperhatikan dan menguji batas kemampuan Anda sebelum memilih Anda. Ujian-ujian itu telah berakhir. Itulah mengapa sesuatu telah berubah dalam dirimu akhir-akhir ini. Kau berhenti menjelaskan niatmu. Kau berhenti mengejar percakapan yang tidak ada gunanya. Kau berhenti bereaksi terhadap hal-hal yang dulu menyiksa dirimu, bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena kau akhirnya memahami polanya. Keheninganmu bukanlah tanda kekalahan, melainkan kejelasan. Dan ketika seorang Aquarius mencapai kejelasan itu, suasana menjadi berat bagi semua orang. Keheningan bukanlah kekosongan. Ia syarat dengan makna. Itu adalah pengekangan, kesadaran, kekuatan yang sengaja ditahan. Itu segar. Beberapa merasakannya seketika. Yang lain, yang tidak dapat menjelaskannya, merasakan kegelisahan yang mendalam. Mereka merasakan sesuatu yang kini berada di luar jangkauan mereka. Ketika seorang Aquarius terdiam, kekuasaan membeku. Tidak ada lagi ledakan emosi, tidak ada lagi kemurahan hati yang berlebihan, tidak ada lagi kebutuhan untuk membenarkan diri kepada mereka yang memanfaatkan kesalahpahaman Anda. Dan ketika toleransi Anda mencapai batasnya, semua yang bertumpu pada kelemahan Anda akan runtuh secara otomatis. Mereka yang mengandalkan kesabaran Anda merasa rentan. Situasi yang berfungsi semata-mata karena keheningan Anda berhenti berfungsi. Beberapa pintu tertutup rapat, beberapa peluang lenyap. Ini bukan hukuman. Ini adalah bentuk perlindungan. Apapun yang bertahan dengan menguras energi Anda tidak ditakdirkan untuk terus bersama Anda. Akhir ini tidak disertai dengan diskusi penutup, melainkan disertai dengan pelepasan. Anda menghentikan semua kontak. Anda berhenti menyalurkan energi ke tempat di mana rasa hormat tidak dibalas. Beberapa orang akan mengatakan Anda telah berubah. Biarkan mereka bicara. Keheningan Anda dulu cocok untuk mereka. Sekarang keheningan itu membuat mereka tidak nyaman karena keheningan ini tidak meminta apapun, tidak menjelaskan dirinya sendiri, tidak beradaptasi. Begitu toleransi Anda habis, ia tidak akan pernah kembali. Itulah mengapa hari ini penting. Ini bukan hanya suasana hati yang sementara, ini permanen. Anda tidak lagi menerima untuk sengaja disalahpahami atau dianggap sebagai pilihan. Anda merasa semuanya berantakan, tetapi sebenarnya tidak. Informasi hanya sedang disaring. Jika Anda sudah merasa lega, tulis, "Cukup sudah." Melepaskan beban ini berarti Anda telah memikul terlalu banyak beban, dan hari ini Anda telah menyingkirkannya. Peringatan, Aquarius, ini bagian yang paling rumit. Senin, 23 Februari 2026 ini menghadirkan periode kritis. Tidak semua hari diciptakan sama. Setiap reaksi penting hari ini. Jika Anda bereaksi secara emosional, membenarkan diri sendiri, mencari validasi, atau mendambakan kesimpulan, Anda tidak akan menghancurkan masa depan Anda, tetapi Anda akan menundanya. Fase ini menghargai pengendalian diri, bukan emosi. Ketenangan atau ketidakpedulian yang Anda rasakan bukanlah mati rasa, tetapi aktivasi pengendalian diri. Dorongan untuk bereaksi adalah rintangan terakhir dari siklus lama. Jika Anda menyerah pada godaan, Anda akan kembali ke titik awal.
Tidak melakukan apapun hari ini, pada kenyataannya, adalah melakukan segalanya. Keheningan membekukan waktu. Tidak menanggapi adalah sebuah jawaban. Tidak menjelaskan adalah sebuah keterbatasan. Otoritas mengaktifkan fase selanjutnya. Berpegang teguhlah, tetap diam. Pertahankan keyakinan. Alam semesta tidak menghakimi. Ia menegaskan. Katakan pada diri sendiri, aku percaya pada diriku sendiri. Karena mereka yang percaya pada diri sendiri hari ini tidak akan mengejar apapun besok. Aquarius. Begitu pergeseran ini terjadi, energi Anda menjadi tidak dapat diakses. Tidak ada lagi pengumuman, tidak ada lagi pidato. Ketidakhadiran Anda berbicara dengan sendirinya. Mereka yang mengabaikan atau meremehkan Anda akan merasakan kekosongan, bukan karena Anda berbicara, tetapi karena akses terputus. Akses adalah kekuatan, dan Anda dengan murah hati menawarkannya. Sekarang, pintu tertutup perlahan. Mereka panik karena mereka tidak lagi memiliki pengaruh. Anda tidak akan merasa sendirian, tetapi lega. Kelegaan ini adalah bukti. Daya tarik berbalik. Menciptakan jarak tidak membuatmu tak terlihat. Sebaliknya, itu membuatmu magnetis. Beberapa orang akan mencoba menahanmu dengan pesan-pesan yang tidak berbahaya atau kepedulian yang pura-pura. Jangan membuka pintu untuk mereka hanya karena mereka mengetuk lebih keras. Ini bukan isolasi. Ini adalah seleksi, otoritas yang halus, kekuatan yang tertanam, dan kelegaan yang kamu rasakan menegaskan bahwa kamu akhirnya berada dalam harmoni. Jika pesan ini sangat beresonansi denganmu, komentari, akses ditolak. Aquarius, inilah janjinya. Ketika sebuah siklus berakhir dengan begitu jelas, alam semesta menggantinya dengan ketepatan. Bukan lebih kuat, tetapi dengan dampak yang lebih besar. Keheningan yang Anda rasakan adalah ruang yang sedang dipersiapkan, dan ruang tidak pernah kosong. Keajaiban merespons harmoni, bukan paksaan. Yang satu ini datang dengan tenang. Lindungilah. Bertindaklah secara diam-diam, bukan karena takut, tetapi dengan kebijaksanaan. Anda tidak mengumumkan apa yang sedang terbentuk. Anda tidak menjelaskan apa yang sedang berjalan. Jika belum ada hal spektakuler yang terjadi, itu pertanda baik. Perubahan besar terjadi pertama kali di balik layar. Dan Aquarius, inilah hadiah atas ketekunanmu. Keajaiban ini tidak akan mengorbankan kedamaianmu. Komentari, kekuatan senyap jika kamu memahami level ini. Pesan terakhir, Anda tidak menemukan ini secara kebetulan. Anda ditarik ke sini. 23 Februari 2026 menandai berakhirnya kebingungan, berakhirnya penantian, dan dimulainya penyelarasan. Penyelarasan yang jelas tanpa gembar-gembor. Hormati hari ini dengan menahan diri. Jangan bereaksi. Jangan menjelaskan. Jangan mengejar. Ketenangan adalah otoritas. Segel garis waktu. Berikan komentar pada kelima poin tersebut tanpa melewatkan satu pun. 1. Saya siap. 2. Saya tetap tinggal. 3. Itu sudah cukup. 4. Akses dilarang. 5.
kekuatan yang senyap. Ini bukan sekadar komitmen, ini adalah sebuah pernyataan. Dan begitu Anda memilih keselarasan, keselarasan itu akan memilih Anda sebagai balasannya. Bonus, apa yang terjadi setelah pintu tertutup, jangan sampai ketinggalan. Aquarius, bonus ini diperuntukkan bagi mereka yang bertahan hingga akhir, karena apa yang terjadi selanjutnya jarang dijelaskan, dan jika dijelaskan pun, seringkali disalahpahami. Setelah Senin, 23 Februari 2026, periode penyesuaian halus akan dimulai. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang jelas, tetapi semuanya mulai mengatur ulang dirinya sendiri secara mendalam. Disinilah kebanyakan orang tersesat dan tanpa sengaja menolak perubahan tersebut. Jadi, perhatikan baik-baik. Untuk beberapa saat setelah jam tutup, hidup bisa terasa anehnya netral. Tidak baik atau buruk, hanya tenang. Percakapan terasa lebih ringan. Telepon Anda terdengar lebih pelan. Pikiran Anda tidak berpacu seperti dulu. Ini bukan kekosongan, ini dekompresi. Anda telah melepaskan tekanan yang seharusnya tidak permanen, dan tubuh Anda menyesuaikan diri ke tingkat dasar yang lebih tinggi. Bayangkan perubahan ketinggian. Anda tidak langsung berlari begitu tiba. Anda membiarkan tubuh Anda menyesuaikan diri. Selama fase ini, Anda mungkin akan memperhatikan 3 tanda yang samar. Pertama, reaksi Anda melambat. Apa yang sebelumnya memicu emosi langsung kini tercatat dan kemudian memudar. Anda mengamati sebelum merasakan. Ini bukan ketidakpedulian. Ini adalah pengaturan. Keseimbangan dipulihkan ketika reaksi kehilangan urgensinya. Kedua, orang-orang mengungkapkan diri mereka secara alami. Sebagian akan menghormati keheningan, sebagian lain akan mengujinya, dan sebagian lagi akan menghilang sepenuhnya. Jangan menganalisis hal ini. Pengamatan adalah kuncinya. Informasi muncul ketika Anda berhenti ikut campur. Siapapun yang menghormati batasan Anda tanpa penjelasan, itu sangat berarti. Ketiga, standar Anda diam-diam meningkat. Bukan karena Anda memutuskan untuk menjadi lebih baik, tetapi karena sistem saraf Anda tidak lagi dapat mentolerir kekacauan. Anda akan merasakan keengganan alami terhadap drama, pengungkapan diri yang berlebihan, tawar-menawar emosional, dan lingkungan yang menuntut. Ini bukan kesombongan, ini adalah harmoni. Inilah poin terpenting. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan. Naluri untuk mengganti apa yang telah selesai dengan kebisingan, orang, proyek, atau bentuk validasi tertentu adalah pola temporal lama yang mencoba merayap kembali. Ruang itu sakral saat ini. Di dalam ruang itulah ketelitian berperan. Apapun yang akan datang selanjutnya membutuhkan ruang. Ya, sesuatu akan terjadi, tetapi itu tidak akan datang melalui usaha. Itu akan datang melalui pengakuan. Seseorang yang memperlakukan Anda dengan hormat tanpa Anda harus meminta. Sebuah kesempatan yang tidak membuat Anda lelah sebelum memberi Anda imbalan. Sebuah situasi yang tampak sangat sederhana dibandingkan dengan apa yang pernah Anda alami sebelumnya. Jika itu mengorbankan kedamaian batin Anda, itu bukanlah solusi yang tepat. Jika itu memaksa Anda untuk meremehkan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, atau mengejar sesuatu,
itu bukanlah solusi yang tepat. Anda akan tahu bahwa Anda sepenuhnya terlibat. Ketika itu terjadi, Anda akan berhenti berlatih penjelasan di kepala Anda. Anda akan berhenti bertanya-tanya bagaimana Anda dipandang. Anda akan berhenti mempersiapkan percakapan yang tidak akan pernah terjadi. Kehadiran menggantikan penampilan. Itulah sinyalnya. Satu peringatan terakhir, dan ini penting. Saat energi Anda stabil, tantangan mungkin kembali dalam bentuk yang terselubung. Bukan sebagai konflik, tetapi sebagai nostalgia. Nama-nama yang familiar, dinamika yang familiar. Pengecekan. Tanpa tekanan. Ini bukan takdir, ini adalah pengecekan. Alam semesta sedang memverifikasi apakah keterbatasan Anda nyata atau sementara. Anda melewatinya tanpa melakukan apapun. Tanpa reaksi, tanpa pembukaan kembali, tanpa kontak emosional. Ingat, keselarasan tidak berdebat. Ia tidak meyakinkan. Ia tidak mengungkit kembali kontrak yang telah berakhir. Ia bergerak maju dengan tenang. Aquarius. Jika Anda melindungi fase ini, jika Anda membiarkan ketenangan berkuasa, momentum akan mengikuti secara alami. Tidak ada kekacauan, tidak ada perjuangan. Momentum yang lancar, di mana segala sesuatu selaras dengan mudah karena Anda tidak lagi membuang energi Anda.